Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Sukmawati dengan NIM 220302144037 dari kelas M 2022B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaminan hak konstitusional warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak konstitusional itu sendiri adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negaranya. Keberadaan hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan dan perlindungannya dalam konstitusi negara. Hak konstitusional dalam Undang-Undang 1945 memuat pertama, tanggung jawab negara, 2, hak warga negara, 3, hak asasi manusia. Yang pertama, tanggung jawab negara, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat. Tanggung jawab lainnya seperti menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu, termuat pada pasal 29 ayat 2. Tanggung jawab lainnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum melalui kepolisian negara, termuat pada pasal 30 ayat 4. Berikutnya, mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, termuat pada pasal 31 ayat 3. Selanjutnya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, termuat pada pasal 33 ayat 3. Selanjutnya, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, termuat pada pasal 34 ayat 1. Selanjutnya, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas, pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum yang layak, termuat pada pasal 34 ayat 3. Yang kedua, hak warga negara, termuat pada pasal 26 dan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 26 ayat 1 berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat kedua berbunyi, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 ayat 1 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketiga, ada hak asasi manusia, termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga memuat setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Selanjutnya ada prinsip dasar hak asasi manusia. Yang pertama, universalitas atau universality. Kedua, kesetaraan atau equality. Ketiga, ada martabat manusia atau human dignity. Keempat, ada non-diskriminasi atau non-discrimination. Kelima, ada tak dapat terbagi atau indivisibility. Yang keenam, ada tidak dapat dicabut atau inalienability.
Yang ketujuh ada saling berkaitan atau interdependensi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.